وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengkaji tentang madkhal karena perkara penting. Masih ada beberapa masalah yang belum kita kaji. Kita kemarin sudah menyinggung masalah siapa itu para mujtahidin, syarat-syaratnya. Kemudian kita sudah singgung maratib mereka, tingkatan-tingkatan mereka. Kemudian kita sudah menjelaskan sulitnya ijtihad. Kemudian kita sudah menyebutkan bahayanya fatwa, sulitnya kita berfatwa. Ya, para ulama pun sampai berselisih siapa yang atau hukum menukil fatwa saja itu berselisih mereka, apalagi tidak menukil. Ya. Kemudian ada yang bagus sekali ucapan Al-Imam Ibnu Rajab. Beliau menyebutkan bahwasanya mereka para ulama itu sangat tinggi ilmunya, sangat tinggi ilmunya. Saking tingginya kita itu kalau dibandingkan mereka tidak ada apa-apanya. Ya, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Ar-Rad 'ala man ittaba'a ghairal madzahibil arba'ah, bantahan bagi orang yang mengikuti selain mazhab yang 4. Ya, apabila Anda mempelajari atau ingin kuat ilmunya, maka ikuti nasihat saya, kata beliau, yaitu memahami kitabullah, ya, mempelajari kitabullah, mempelajari riwayat-riwayat tentang tafsir kitabullah, kemudian mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, melihat sebab turunnya hadis ini, sebab terjadinya hadis ini, kemudian penjelasannya para ulama, kemudian mengetahui yang sahih dan dhaifnya, mengetahui perawi yang terima dan yang tidak, ya, menguasai ilmu-ilmu alat untuk berkenaan dengan riwayat. Kemudian kalian juga hendaknya meneliti perkataannya Imam Ahmad, riwayat yang disebutkan Imam Ahmad dalam sunannya, ya, meneliti riwayat Imam Ahmad ini. Kemudian bagaimana pandangan Imam Ahmad dalam masalah itu, ya. Dan kalian berusaha untuk mematangkan, mengulang-ulang sampai apa? Sampai matang. Ya, kemudian beliau mengatakan, anta idza balagta min hadhihi al-ghayah, ya, kalau Anda wahai penuntut ilmu sudah sampai kepada derajat ini, sampai derajat ini, fala tadhun fi nafsika, jangan engkau menganggap annaka balagtan nihayah, bahwasanya engkau sudah sampai finish, engkau sudah sampai akhir puncak ilmu. Wa innama anta talib muta'allim min jumlati talabatil muta'allimin. Kenapa? Karena Anda hanyalah sekedar penuntut ilmu yang masih belajar, ya, masih belajar, ya. Walau kunta ba'da ma'rifatika ma'arafta, kata beliau, kalau sekiranya engkau setelah mengetahui ilmu semua yang saya sebutkan tadi, tentang ilmu riwayat, ilmu tafsir, tentang riwayat Imam Ahmad beserta hadis-hadis yang dijelaskan oleh Imam Ahmad di kitabnya, menguasai riwayat Imam Ahmad, ya, kalau kamu maujudan fi zamanil imam, kalau Anda itu berada di zamannya Imam Ahmad, ma kunta hina idzin ma'dudan min jumlatit talibin, ya, maka ilmu yang kamu punya seperti itu, yang kamu anggap itu sudah puncak, sudah finish, sudah final, ya, dengan ilmumu kamu tidak dianggap dari kalangan penuntut ilmu di zamannya Imam Ahmad, ya. Kenapa? Karena jauhnya perbedaan antara Anda dengan mereka para ulama. Ini disebutkan beliau dalam kitabnya Bantahan bagi orang-orang yang mengikuti madhab selain madhab yang 4, halaman 50. Beliau juga mengkritisi orang-orang yang mereka melakukan tarjih, dan dia itu bukan orang yang ahlinya, tidak terpenuhi syarat ijtihad. Kenapa? Karena tarjih bagian dari ijtihad. At-tarjihu, tarjih itu apa? Tarjih adalah mantaha ilaihi ijtihadul mujtahidin, yaitu hasil akhir, ya, hasil akhir dari kajian para ahli ijtihad. Itu adalah tarjih. Oleh karenanya di setiap mazhab yang ada, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik,
madhab Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, itu semuanya ada tarjih di madhab mereka masing-masing. Ya. Jadi jangan dianggap tarjih itu hanya ada di fikih muqaran, tidak. Sebelum kita masuk ke fikih muqaran itu ada tarjih madhab, ya. Di madhab Syafi'i itu ada ulama yaitu mujtahid tarjih seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Ar-Rafi'i. Tugas mereka mentarjih aqwal ulama atau ucapan pendapat ulama sebelum mereka dari kalangan mujtahid madhab dan para a'immah di madhab masing-masing. Ya, jadi kita melihat bahwasanya tarjih yang dilakukan oleh muasirin, kebanyakan mereka ini itu ternyata sudah dikritisi oleh banyak ulama. Ya, ini tarjih itu ada dua. Tarjih yang bersumber dari yang ahli, dari yang faham, dari yang memang pakar, dari yang memang layak. Ya, ini maka apa? Dipuji, dan ini diperbolehkan. Ini sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Tetapi yang kedua ini yang dikritisi para ulama, ya, yaitu mereka yang mentarjih, melakukan tarjih pendapat ini yang kuat, itu yang lemah, yang mereka tidak ahli, ya, belum menguasai satu madhab. Bayangkan bagaimana dia bicara madhab, bicara 4 madhab atau bahkan lebih, sedangkan satu madhab belum dia kuasai. Ya. Tasawur masail, ya, gambaran masalah di madhab tertentu, misalkan dia condong kepada madhabnya Hambali, ditanya tasawur masalahnya, gambaran masalahnya bagaimana, dia tidak bisa menjelaskan dengan baik. Bagaimana dia bicara madhab yang banyak, ya. Maka orang seperti ini tidak bisa kita jadikan sandaran. Kita tidak thiqah dengan ilmu dia, karena boleh jadi yang dia nukil berbeda dengan yang diinginkan para ulama, atau gambaran masalahnya dia salah faham. Jadi apa? Jadi karena metode yang seperti ini mentarjih fatwa dengan tarjih yang dia tarjih, jadi seolah-olah dia itu menghukumi setiap madhab dari perselisihan yang ada, dia yang menghukuminya. Ya, ini kan tarjih seolah-olah seperti itu. Jadi yang kuat ini, ya, jadi yang lain lemah, yang ini kuat. Masalah yang kedua, yang ini yang kuat, ya, yang lain lemah. Masalah yang ketiga pun sama seperti itu. Ada kalanya dia madhabnya Hanafi, ada kalanya Syafi'i, ada kalanya Hambali, ada kalanya Maliki. Ya, maka apa? Maka ini pada hakikatnya tugasnya mujtahidin yang seperti ini. Tugasnya para imam mujtahid. Ya, semisal Imam An-Nawawi yang dia terkadang keluar madhab Syafi'i, dia memilih madhab yang lain. Ini seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang melakukan seperti ini. Jadi itu memang dibolehkan, itu sesuatu yang baik, tetapi bagi yang ahli, kita tidak mengatakan tidak boleh, tapi kita katakan ada aturan mainnya, ada rambu-rambunya disebutkan para ulama. Ya, bukankah kita diperintahkan untuk mengikuti para ulama dalam masalah berilmu, dalam masalah berfikih ataupun yang lainnya? Karena sudah ada metode tarjih yang seperti itu, yang tadi tarjih tanpa rambu-rambu, tanpa aturan main yang jelas. Ya, dan ini adalah perkara yang sangat mengiris hati, karena banyaknya orang-orang yang dia itu baru belajar, bahasa masih lemah, usul fikih tidak ada, ilmu riwayat apalagi. Dia sudah mengatakan yang kuat ini, ya, yang lemah itu, dan seterusnya. Sehingga terjadilah berfikih dengan tidak menggunakan metodenya para ulama. Ya. Bahkan sekarang gara-gara seperti ini terbuka di mana-mana, sehingga di medsos itu parah sekali. Ya, gara-gara yang seperti ini. Di medsos itu siapapun dia menjawab pertanyaan, siapapun dia melakukan tarjih, siapapun dia menjelaskan agama. Ya, menjelaskan. Bahkan apa? Bahkan di kalangan awam, di kalangan kalau kita di pasar atau kita di warung kopi, mereka terkadang berbicara masalah agama dengan sangat mudahnya. Karena apa? Karena orang-orang yang berbicara masalah agama, dia tidak lagi mengikuti aturannya para ulama. Ya. Para pembawa ilmu ketika tidak menjelaskan masalah ini, ketika mereka justru memperlihatkan kepada murid-murid mereka, ya ini saya melakukan tarjih seperti ini hasil bahas saya. Padahal mungkin dia hanya baca di Google, atau mungkin dia itu hanya baca satu kitab, hasil tarjih para muallif kitab. Kemudian seolah-olah dia yang bahas, dia yang kaji. Ya, yang seperti ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan, tidak mengedukasi para penuntut ilmu, justru membuat
huru-hara dan masalah baru. Ya, kita katakan kita tidak mengklaim bahwasanya tidak ada lagi tarjih, tidak. Tetapi harus ada aturan mainnya. Perhatikan, ternyata masalah tarjih seperti ini yang tidak bersumber dari ahlinya itu sudah dibantah, ya, sudah dibantah oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan banyak ulama lain, ya, banyak ulama lain seperti muasir sekarang Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, bahkan Syekh Ibn Utsaimin, ya, bahkan Syekh Albani sendiri. Maka kita katakan bahwasanya Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, beliau setelah menjelaskan tentang apa? Tentang keadaan para ulama dahulu. Para ulama dahulu di zaman awal itu mereka apa? Mereka bertanya kepada para ulama, kepada para sahabat, ya, kepada ulama tabi'in di zaman masing-masing. Siapapun yang ditanya mereka menjawab dari kalangan ahli ilm, ya. Kemudian dari masing-masing yang berfatwa ini mereka sesuai hasil ijtihadnya, masing-masing sesuai hasil ijtihadnya, tidak taklid kepada ulama lain. Kemudian zaman setelahnya seperti itu juga, yaitu melakukan yang dinamakan ijtihad. Ada yang tanya, dia jawab dengan ijtihad dia. Itu ulama salaf dahulu seperti itu, dan ini ma'ruf, ya, ijtihad para ulama dahulu seperti itu, ya. Ulama di negeri Syam berfatwa, ulama di negeri Khurasan berfatwa juga dengan fatwa yang berbeda padahal satu pertanyaan. Karena apa? Masing-masing mengamalkan sesuai apa yang kuat menurut dia, apa hasil dari penelitian dia, hasil dari ilmu yang dia sampai kepada dia masing-masing ulama tersebut. Maka ini metode awail, metodenya para ulama dahulu, metode fuqaha dahulu. Kemudian kata beliau, yang intinya berlanjut metode tersebut, ya, berlanjut metode tersebut. Mulailah setiap orang itu melakukan ijtihad, ini ijtihad, itu ijtihad, ini ijtihad. Kemudian ijtihad ini mulai tidak ada aturan mainnya, ya, siapapun yang dia mengklaim dia itu penuntut ilmu atau ahli ilmu, dia berijtihad masing-masing. Ya, ini selain mereka yang memiliki madhab tertentu, ya. Kalau yang memiliki madhab tertentu dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, itu mengikuti fatwa para ulama pendahulunya dari kalangan madhab yang ada. Ya, karena sudah kita sebutkan di awal sekali bahwasanya madhab ini adalah turunan dari pendidikan atau madrasahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari mereka muncul tiba-tiba, tidak ada pendahulunya. Jadi selain yang bermadhab ini, mereka melakukan tarjih tadi, melakukan tarjih, melihat dalil ini yang kuat, melihat dalil itu yang kuat, ini yang lemah. Sehingga mulai tidak ada aturan mainnya, mulai kacau, mulai terjadi masalah di sana sini. Gara-gara apa? Gara-gara tadi dia tidak mengikuti metodenya para ulama mujtahidin. Kemudian berlangsung, ya, berlangsung beberapa abad seperti itu. Maka Al-Imam Ibnu Rajab ketika melihat masalah ini, beliau menulis kitab, menulis buku khusus dalam masalah ini. Karena apa? Karena sudah perkaranya tersebar, sudah merata, kerusakannya di mana-mana. Maka beliau menulis kitab yang kita sebutkan Ar-Rad, kitab khusus, judulnya saja Ar-Rad, bantahan ala man ittaba'a, bagi yang mengikut ghairal madzahibil arba'ah, selain madhab yang 4, ya. Tidak ada aturan main lagi. Maka beliau mengatakan, singkatnya setelah beliau menyebutkan orang-orang ahlu tarjih yang tadi, yang dia bukan ahlinya, ya, yang dia bukan ahlinya, maka beliau menyebutkan falau istamarral hal, kalau sekiranya keadaan seperti ini terus berlanjut, yaitu tarjih tanpa bersumber dari ahlinya, itu berlanjut seperti itu fi hadhil azman, di zaman kita ini, zaman al-mutaakhir, yang zaman belakangan kita, zaman Imam Rajab, Ibnu Rajab itu di abad ke-8. Ala ma kana alaihi fi suwar al-awwal, fi sadril awwal. Itu berlanjut seperti, ya, berlanjut seperti halnya para ulama di kalangan pendahulu, ya, di kalangan fase pertama, di kalangan pendahulu. Ya, kita ikuti. Ya, kalau misalkan zaman kita, zaman Ibnu Rajab itu berlanjut tarjih seperti ini, mengikuti metodenya pendahulu, bihaitsu inna kulla ahadin yufti bima yad'i annahu yadhhar lahu annal haq. Ya, beliau mengatakan di mana setiap orang fatwa
sesuai dengan apa yang dia klaim, ini yang lebih kuat bagi saya, ini yang lebih nampak bagi saya dari kebenaran. Semua seperti itu. Metode ulama pendahulu seperti itu memang. Kalau ulama setelahnya atau orang-orang setelahnya yang dia bukan ahlinya mengikuti metode seperti ini, ya, dengan mengklaim bahwasanya ini saya tarjih, saya fatwa dengan yang kuat, ini yang kuat, ini yang lemah. Dengan metode seperti itu persis seperti yang kita lakukan, persis seperti yang kita lihat di zaman kita. Maka apa kata beliau? Lakhtalla bihi nizamuddin, akan rusak aturan main agama ini. Akan rusak aturan main agama ini. La mahalah, tidak bisa kita keluar darinya. Tidak mungkin tidak. Ya. Wala saral halalu haraman. Yang halal menjadi haram. Wal haramu halal, dan haram menjadi halal. Ya. Terbalik nanti hukum fikih. Ya. Meskipun tidak semuanya, tetapi ada masalah-masalah yang akan terjadi seperti itu. Kata beliau, wala qala kullu man syaa ma yasha. Dan akan berbicara siapapun dengan apapun yang akan dia bicarakan, apa yang dia sampaikan. Ya, pokoknya ada hadis dia sampaikan, ada riwayat dia fahami, tanpa lagi merujuk kepada para ulama dari kalangan madzhab. Ya. Seolah-olah dia bertindak sebagai Syekhul Islam zaman ini. Seolah-olah dia itu bertindak sebagai seorang mujtahid di zamannya. Maka kata Ibnu Rajab mengatakan, ya, wala sara dinuna bisababi dzalika mithlu dini ahlil kitabaini min qablina. Dan agama kita sebab rusaknya aturan mainnya seperti ini, semuanya mau fatwa, semuanya mau tarjih, semuanya melihat yang ini yang kuat, ini yang lemah, kemudian fatwa dengan itu padahal dia bukan ahlinya, kemudian dia lanjut seperti itu. Maka kata beliau, la sara dinuna, akan menjadi agama kita itu bisa babidzalika, dengan sebab yang seperti ini, mithlu dini ahlil kitabaini min qablina, menjadi semisal agama ahlul kitab di sebelum kita, yaitu Yahud dan Nasara. Bahaya, ya bahaya. Oleh karenanya tidak ada masalah yang disebutkan para ulama yang mereka sangat tegas, yang mereka sangat hati-hati, yang mereka sangat memerinci, yang mereka sangat perhatian lebih dibandingkan masalah apa? Masalah aturan main dalam fatwa, dalam masalah berfikih. Ya. Dan ini kita tegaskan berulang-ulang, ya, di mana-mana kita sampaikan ini bahwasanya kita tidak main-main dalam masalah ini. Kenapa? Karena berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu itu dosanya sangat besar sekali. Ya, selesai perkataan Al-Imam Ibn Rajab. Kita menjelaskan sekarang tentang masalah para ulama. Kalau ditanya siapa para ulama yang bermadhab, kita katakan hampir tidak ada penukilan, bahwasanya ulama itu mereka tidak bermadhab sama sekali. Ya. Atau kita katakan tidak ada satupun ulama yang dia itu tidak bermadhab sama sekali, tidak ada. Ya. Kalau dia bermadhab awalnya, kemudian setelah itu belajar hadis dan meninggalkan madhabnya dalam artian tidak terikat dengan salah satu madhab, itu ada. Ya. Yang paling menampakkan itu adalah Ibnu Hazm. Ya. Kemudian diikuti oleh Imam Asy-Syaukani di kalangan mutaakhirin. Ya, dengan keilmuan mereka yang kita katakan mereka luar biasa dalam ilmu, tetapi itu menyelisih banyak para ulama. Ya. Kalau kita melihat ini, kita akan sebutkan siapa para ulama yang bermadhab, itu banyak sekali. Hampir setiap madhab memiliki kitab, yaitu namanya Tabaqat. Kitab Tabaqat ini berisi rentetan ulama dari generasi ke generasi, ditertibkan secara tahun wafatnya, tahun lahir dan tahun wafatnya, kemudian di setiap madhab disebutkan dia madhabnya yang mana. Ya. Atau gampangnya semua madhab, semua ahlul hadis dari kalangan ahli hadis yang menulis kitab karya itu memiliki madhab, karena bermadhab itu pada hakikatnya adalah memahami dalil dengan bimbingannya para ulama. Itu hakikat bermadhab, ya. Memahami dalil dengan bimbingannya para ulama. Dan tidak mungkin kita memahami dalil di awal perkara, di awal kita belajar, kecuali dengan bimbingannya para ulama, ya. Sampai pun para ulama mujtahidun, ulama kalangan madhab semuanya pun sama seperti itu, ya. Imam Malik misalkan berguru dengan gurunya yaitu Az-Zuhri, ya. Kemudian
Imam Asy-Syafi'i juga berguru dengan Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah. Ya, mereka itu hakikatnya bermadhab. Setelah itu bertingkat ilmunya, naik ilmunya, dia semakin upgrade, maka dia meninggalkan madhab gurunya, memiliki ijtihad yang berbeda dengan gurunya. Disebutkan di sini bahwasanya di antara ulama ahlul hadis, ya kita akan lebih fokus kepada ulama ahlul hadis yang mereka bermadhab itu banyak sekali, ya, tetapi kita akan menyebutkan sebagiannya saja. Kenapa kita lebih fokus kepada ulama ahlul hadis? Karena ada yang mengklaim bahwasanya kita itu ikut madhabnya ahlul hadis. Kita ikut madhabnya ahlul hadis. Perlu dipahami, wahai pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwasanya madhab dalam fikih, kalau disebutkan madhab ahlul hadis, itu maksudnya adalah madrasahnya selain madrasah ahlul ra'yi, dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berarti kalau Anda mengatakan madhab ahlul hadis, yang mana ini? Yang mana? Maliki atau Syafi'i atau Hambali? Ya. Tidak ada istilah madhab ahlul hadis yang bermakna dia mustaqil. Ya, berarti ada madhab yang 4, madhab yang kelima itu madhab ahlul hadis. Itu tidak ada. Ya, itu tidak ada di fikih. Ya. Yang ada itu madhab ahlul hadis dalam fikih itu maksudnya adalah selain madrasahnya ahlul ra'yi. Ya, selain madrasah ahlul ra'yi. Ya, itu secara global seperti itu. Ya. Adapun istilah ahlul hadis itu lebih dikenal dalam dunia firaq, dalam masalah akidah. Ya. Madrasah ahlul hadis adalah madrasahnya siapa? Madrasahnya dari kalangan Atsariyah atau Hanabilah. Yang itu lawan dari mereka adalah ahlul kalam dalam bidang akidah. Ya, jadi tidak ada itu madhab ahlul hadis. Ya, misalkan dia mengatakan saya mengikut madhab ahlul hadis. Siapa ahlul hadis yang dimaksud? Yang dimaksud adalah misalkan Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar, mereka madhab Syafi'i, atau Ibnu Khuzaimah, mereka madhab Syafi'i, atau Al-Baihaqi, mereka ahlul hadis semuanya madhab Syafi'i. Ya, atau dia mengatakan mengikuti Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu madhabnya madhab Hambali. Ya, ada mengatakan Syafi'i, ada mengatakan Hambali. Tetapi kita katakan dia punya madhab. Ya, punya madhab yang jadi patokan dia dalam awal belajar. Setelah itu memiliki pendapat lain, pendapat yang menyelisih madhabnya, itu semua para ulama dari kalangan ulama mujtahidin seperti itu. Ya, tidak kita katakan harus dia tidak boleh keluar dari madhabnya, maka ini tidak dilakukan para ulama. Contoh para ulama ahlul hadis itu adalah Al-Imam At-Tahawi. Ya, Imam At-Tahawi, Imam Az-Zaila'i, Imam Al-Aini, Imam Al-Allai, Imam Ibnu Balban, kemudian Al-Muttaqi Al-Hindi, ya, kemudian Al-Imam Al-Mubarakfuri, kemudian Imam Al-Azim Al-Azim Abadi, kemudian Imam Al-Laknawi, kemudian Imam Al-Kandahlawi, dan lain-lain dari kalangan ulama Hanafiyah. Ini ulama ahlul hadis. Kemudian dari kalangan itu dari kalangan Hanafiyah, mazhab Hanafi. Kemudian dari kalangan Malikiyah ada Ibnu Abdul Bar, ada Qadhi Iyad, ada Ibnul Munir, Ibnul Battal, Ibnul Arabi, Al-Imam Az-Zarqawi, Az-Zarqani, dan lain-lain dari kalangan Maliki. Ya, jadi mereka bermadhab. Ya. Imam Ibnu Abdul Bar itu tegas dalam masalah taklid, tetapi taklid yang beliau bantah itu adalah taklid yang tercela. Jadi jangan sampai dicampur adukkan para ulama, ucapannya ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai yang mereka inginkan. Ya, misalkan biasanya ada yang mengatakan kita tidak boleh taklid, kita tidak boleh taklid. Ibnul Qayyim mencela taklid, Imam Ibnu Abdul Bar mencela taklid. Maka kita katakan taklid yang mereka cela itu yang bagaimana? Apakah taklid yang dicela masuk orang yang bermadhab? Maka kita katakan itu tidak mereka cela. Yang mereka cela adalah taklid yang tercela, semisal orang-orang yang fanatisme di madhab. Ya, itu semua para ulama mencelanya. Kemudian selanjutnya Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya, ulama ahli hadis ternama ini. Kemudian Imam At-Tirmidzi, ya, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah,
Ya, ulama hadis semuanya, yang mereka termasuk pakar dalam bidang hadis. Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Ar-Ruyani, Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, Imam Ibnu Asakir, Ibnu Salah, Imam An-Nawawi, Al-Iraqi, Ibnu Jama'ah, Ibnu Hajar, Sakhawi, As-Suyuti, Al-Munawi, dan lain-lainnya. Itu semuanya bermadhab Syafi'i, ya. Jadi kalau kita melihat para ulama dari kalangan ulama ahlul hadis yang kita sering kenal, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain, itu semuanya memiliki madhab, ya, semuanya memiliki madhab. Tidak ada istilahnya mereka bermadhab ahlul hadis dalam fikih, ya, karena itu sudah kita jelaskan, itu adalah kesalahpahaman sebagian orang dalam menggunakan istilah, ya. Kemudian Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Al-Khallal, Imam Abdullah ibn Ahmad, anaknya Imam Ahmad, Imam Ibnul Jauzi, ya. Kemudian Imam Al-Maqdisi, Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Abdul Hadi, dan lain-lain, itu dari kalangan madhab Hanabilah, dari kalangan madhab Hanabilah. Yaitu, ya, cukup sebenarnya dari kalangan muhadditsin, ahlul hadis, mereka pun bermadhab, ya. Dan kita katakan tidak satu pun dari kalangan ulama ahlul hadis, ya, tidak bermadhab sama sekali, tidak bermadhab sama sekali, ya. Pasti dia bermadhab, tidak mungkin tidak. Yang kedua, kalaupun ada yang dinukil bahwasanya dia tidak terikat dengan salah satu madhab, itu setelah dia menjadi mujtahid atau setelah dia terkumpul ilmu alat untuk berijtihad, ya, baru dia itu melakukan yang seperti itu. Itu pun sangat sedikit jumlahnya, sangat sedikit jumlahnya, ya. Yang kami tahu itu adalah Imam Muslim, kemudian Al-Imam Ibnu Hazm yang tadi, kemudian tadi diikuti oleh Al-Imam Asy-Syaukani di kalangan muasirin, ya. Dan metode Asy-Syaukani ini banyak diikuti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi kita katakan secara umum para ulama tidak seperti itu. Para ulama secara umum memiliki madhab, kemudian dia menggunakan madhabnya dalam fatwa, dalam masalah beramal, tetapi terkadang keluar dari madhabnya pada kondisi tertentu yang memang mengharuskan mereka keluar karena adanya dalil yang lebih kuat, dan ini memang disyariatkan, dan itu yang sejatinya dilakukan bagi orang-orang yang sudah ahli sampai derajatnya untuk menilai, memilah-milih dalil yang mana yang lebih kuat, ya. Maka kita katakan masalah ini disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau menyebutkan, ya, atau kita nukilkan, ya, beliau menyebutkan dalam masalah ini, tentang masalah orang yang dia keluar dari madhabnya, ya, keluar dari madhabnya. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, jadi 8 halaman 93 sampai 94, beliau mengatakan, wala raiba anna kullaman anisa min nafsihi fiqhan wa sa'at ilmin wa husna qasdin fala yas'ul iltizam bimadhhabin wahidin fi kulli aqwalihi. Dan tanpa ragu-ragu, kata Imam Adz-Dzahabi, siapapun yang dia merasa dirinya memiliki fikih sudah, dan memiliki ilmu yang luas, dan memiliki maksud niat yang baik, fala yas'uhul iltizam, tidak boleh baginya iltizam, berpegang teguh dengan satu madhab saja pada semua pendapatnya, pada semua pendapatnya. Perhatikan, itu tadi catatannya, yang dia merasa dia sudah memiliki fikih yang dalam, luas ilmunya, dan niatnya baik. Tidak boleh dia iltizam dengan satu madhab saja di semua pendapatnya, ya. Artinya apa? Di sebagian besar pendapatnya boleh, tetapi kalau semuanya tidak. Li'annahu qad tabarhana lahu madhhabul ghair fi masail, karena terkadang madhab lain lebih kuat bagi dia dalam beberapa masalah, ya, dalam beberapa masalah. Jadi tidak semua, dalam beberapa masalah. Karena tidak ada satupun madhab yang semuanya dari A sampai Z benar semua, tidak ada yang seperti itu. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala adilnya. Allah menjadikan khilafnya para ulama itu menjadikan kaum muslimin menjadi terbuka, menjadi bisa memiliki sa'at sadr, ya, lapang dada dalam masalah-masalah perselisihan.
Terkadang ada yang mengamalkan ini, ada yang itu. Itu adalah diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam perselisihan para ulama. Walahad lahud dalil wa qamat al-hujjah alaihi, dan dia sudah melihat dalil dan tegak hujjah pada masalah tersebut. Jadi dia mengikuti mazhab lain. Maka kata beliau, fala yuqallid fiha imamahu. Maka kata Imam Az-Zahabi, dalam kasus seperti ini yang dia mendapati dalil, kemudian dia melihat mazhab lain lebih kuat dan telah tegak hujjah pada dia melihat ini lebih akrab ila shawab, lebih dekat dengan kebenaran, maka jangan dia taklid dengan imamnya. Ya, ini yang paham terhadap ilmu, dia sudah memiliki fikih, luas ilmunya. Maka dia tidak taklid dengan imamnya. Bal ya'mal bima tabarhan, tetapi dia harus beramal dengan apa yang dia sampai kepada ilmunya. Ya, itu yang dilakukan seorang muslim yang dia sudah sampai derajat seperti mereka ini. Ya, itu yang kita contohkan seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam, ya, Al-Qarrafi dan semisal itu. Ya, mereka yang terpenuhi syaratnya, bukan yang lain-lain. Maka kata beliau, maka dia beramal sesuai dengan apa yang dia sampai kepada ilmunya. Wa yuqallid al-imam al-akhar bil burhan. Ya. Dia tidak taklid kepada imamnya, ya, berarti menunjukkan bahwasanya Imam Az-Zahabi mentakrir bahwasanya kita itu hendaknya bermadhab. Ya, hendaknya bermadhab. Karena apa? Karena ketika kita menyelisih imam kita boleh mengikuti madhab yang lain. Ya. Ini dalil bahwasanya, ini bukti bahwasanya beliau menganggap bahwasanya seseorang itu sejatinya berfikir dengan madhab dulu. Ya, kemudian dia sudah luas ilmunya, baru dia meneliti madhab lain. Tetapi dalam masalah yang dia melihat dalilnya lebih kuat dalam madhab lain, dia tidak taklid kepada madhab imamnya, terhadap madhab imamnya. Tetapi dia itu taklid kepada madhab lain bil burhan, dengan dalil, la bit tasyahi, tidak dengan syahwat, tidak dengan kemauan seenaknya, tidak dengan semaunya sendiri. Ya, bukan dengan melihat yang mana yang lebih maslahat bagi dia untuk dunianya, tidak, tetapi dia dengan burhan, dengan dalil. Perhatikan ini, Imam Al-Az-Zahabi mentakrir bahwasanya ini taklid yang dibolehkan, taklid yang terpuji. Ya, beliau mengatakan dan dia hendaknya taklid dengan mazhab lain. Ya, taklid dan mazhab lain. Karena ada orang-orang yang mencela taklid dengan mutlak. Pokoknya taklid tidak boleh, taklid tidak boleh. Maka kita katakan bahwasanya masalah taklid yang tidak boleh itu ada penempatannya, yaitu taklid yang tercela yang sudah berlalu penjelasannya. Kata beliau, lakin la yufti al-ami illa bimadhabi imamihi. Tetapi tidak dia fatwa terhadap masyarakatnya, terhadap orang-orang di sekitarnya illa bimadhabi imamihi, kecuali dengan madhab imam dia. Ya, perhatikan ini. Ada perbedaan antara amal dengan fatwa. Amal boleh dia mengamalkan apa yang rajih bagi dia, yang kuat bagi dia. Kalau dia terpenuhi syarat ilmu, sudah dia memiliki ilmunya, sudah dia kaji, kemudian dia analisa, kemudian dia teliti, silahkan dia mengamalkan apa yang sampai kepada dia ilmunya. Tetapi dia taklid dengan madhab lain, bukan karena ini hasil saya, bukan saya melihat madhab yang manapun, ya, bukan hasil pribadi sendiri mustaqil, tidak terikat dengan satupun pemahamannya para ulama. Ya, yang dimaksud adalah dia mengikuti dalil dari madhab lain yang menjelaskan dalil tersebut, jadi dia bisa memahaminya. Ya. Tetapi dia dalam masalah berfatwa hendaknya dia menukil madhab imam dia, madhabnya imam dia. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Maka dari situ kita pahami bahwasanya para ulama itu mereka bermadhab dan mereka tidak kaku dalam bermadhab. Mereka dalam beberapa masalah mereka keluar untuk amalan mereka, tetapi mereka berfatwa menyebutkan atau menukilkan madhab imamnya dia. Ya, adapun kalau misalkan madhab imam dia tidak bisa diamalkan, maka ini ada pembahasan lain, apa boleh dia keluar dari madhab imamnya dalam masalah fatwa atau tidak, dan ini pembahasan yang lain lagi, tidak kita kaji di sini karena waktunya sempit. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.